Indonesia sebagai penegak hukum. Nah, seminggu terakhir kita membahas tentang kondisi lalu lintas di kota Cirebon. Seperti yang tadi kita saksikan, ini di sosial media kerap sekali ada omongan, ada viral juga yang membahas mengenai kondisi lalu lintas dan kepolisian Cirebon yang katanya tingkat tilangnya paling banyak di Indonesia. Tilangnya beneran karena melanggar atau dicari-cari nih, Mas Bay? Nah, itu dia, kita nggak tahu. Mungkin untuk lebih jelasnya apa yang kata netizen, kita langsung menuju ke Denis Adiswara. Silakan Denis. Ya, baik. Sekarang saya sudah tidak sendirian lagi. Saya bersama Bapak Adrianus Meliala. Apa kabar, Bapak? Baik, terima kasih diundang. Oke, Bapak Adrianus Meliala ini adalah anggota Kompolnas, dan melihat dari keramaian netizen yang ngomongin tentang Cirebon Kota Tilang, respon Bapak bagaimana? Apa benar memang Cirebon itu adalah kota dengan tilang paling ketat, gitu Pak? Jadi memang kalau dari penuturan dari Kapolres Cirebon, guna mengatasi pelanggaran lalu lintas di sana, itu memang diambil metode yakni optimalisasi tilang. Mengapa demikian? Karena sebetulnya memang ada banyak cara untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, menekan angka pelanggaran, bisa dengan penyuluhan, bisa dengan rekayasa rambu-rambu dan seterusnya. Tapi mungkin karena di sana masyarakatnya sudah sudah diingatkan, sudah direkayasa sudah, tapi ternyata nggak berubah juga, maka kemudian diambil langkah yakni melakukan tilang. Gitu. Makanya kemudian angka tilangnya tinggi, tapi juga di pihak lain diakui bahwa ada di antaranya yang kemudian ada oknum-oknum yang kemudian lalu melakukan tilang secara sembarangan, begitu. Betul. Ya, salah satunya adalah ini seperti ini Pak. Gara-gara ini kena 200.000 di Cirebon. Sialan emang polisinya. Itu benar Pak. Memang kalau membawa barang di motor seperti itu sebenarnya nggak boleh Pak. Sebetulnya nggak boleh. Tetapi kalau kemudian sanksinya adalah sanksi bayar langsung 200.000 pula, itu aturan dari mana tuh? Jadi memang dalam hal ini memang kreatifnya dari si oknum saja yang dalam hal ini. Gitu. Terutama tadi juga ada yang mobil bawa barang-barang di mobil ya. Itu juga satu hal yang salah. Tapi tadi tidak pernah ada satu mekanisme di mana kemudian yang bersangkutan melakukan transaksi tawar-menawar, karena semua sudah ada ketentuannya. Kemudian apakah lalu denda dengan menggunakan dua macam formulir, bisa dipilih, bisa kemudian dibayar di bank atau kemudian dibayar di pengadilan. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya juga pengen tanya nih, ini penting sekali. Kita sering sekali melihat bahwa netizen tuh rame kalau misalkan ada polisi yang melakukan penilangan terus dilihat sebagai tidak fair gitu loh. Apakah itu bisa membuat polisi untuk ragu-ragu untuk Jadi memang saya melihat bahwa polisi itu memang media enemy, public enemy gitu ya. Iya. Dikit-dikit salah, walaupun itu hanya 1-2 oknum, kemudian digeneralisir, di blow up semuanya. Ya. Sehingga lalu wajar kalau kemudian ada beberapa anggota di lapangan yang kemudian lalu terpaksa kemudian bertindak overreaktif juga begitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, kami juga melihat bahwa sebetulnya sudah ada langkah-langkah dari pihak kepolisian untuk melakukan langkah-langkah seperti contoh misalnya gitu. Kami melihat bahwa ada video tentang misalnya razia yang sembarangan, tidak dilengkapi dengan surat penunjukan. Nah, kami juga mendapat kesan bahwa pihak Korlantas bisa sudah menugaskan, sudah memerintahkan bahkan agar semua razia itu sudah dilengkapi dengan aneka macam perangkat, mulai dari surat perintah, beberapa lampu-lampu yang memang diperlukan. Jadi memang dalam hal ini diperlukan juga sih masukan dari masyarakat tersebut. Ya, tapi kan misalkan saya itu awam Pak, seperti halnya juga semua penonton yang mungkin ada di sini gitu. Sebenarnya peraturan yang benar itu bisa dilihat di mana sih Pak? Misalkan kayak tadi tuh bawa barang seperti ini, kita bisa lihat di mana Pak peraturannya? Sebetulnya memang ada contoh misalnya situs, demikian pula kalau kita datang ke kantor polisi ada berbagai ketentuan tersebut. Dan juga ketika kita ditilang, ya sebelum kemudian surat tilang ditulis, maka sebenarnya sudah kita dibacakan apa kesalahan kita, di mana kita kemudian bisa mengetahui apa salah kita. Tapi masalahnya adalah substansinya orang itu nggak mau ditilang. Dan ketika nggak mau ditilang, ini dia nih, lalu melakukan berbagai macam cara untuk mengelak, mulai dari berkilah sampai kepada, nah ini dia nih, nyogok. Nah ini yang kemudian lalu jadi masalah ketika di pihak sana, di pihak si polisi juga terima. Nah ada masyarakat yang ngasih duit, polisinya juga terima, dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Jadi yang benar buat dua-duanya apa nih Pak? Bagi polisi maupun bagi masyarakat? Ya saya sih berharap bahwa dari polisi juga tidak mau terima, berintegritas lah ya. Amanah lah dengan tugasnya. Ya. Tapi juga di pihak lain, masyarakat juga ketika salah, yang ngaku lah dan bersedia ditilang dan kemudian nanti diproses di pengadilan. Nah ketika itu terjadi, maka seyogianya yang namanya cogok sana, demikian pula berbagai macam meme ini kemudian tidak akan terjadi lagi. Oke, mari kita lihat mungkin bersama-sama ya meme-nya yang beredar di netizen seperti apa saja. Ya Pak, mari kita lihat sama-sama.
Oke, ini ada foto razia. Terus ini ada selamat datang di kota Cirebon. Terus ada geledek, jedar. Wih. Terus ini gara-gara ini ada 200.000. Tadi kita udah lihat. Paling tinggi ya Pak ya, tapi ya, memang di sana ya Pak ya. Nggak bisa kita katakan demikian, namun Polres Cirebon memilih langkah ini. Keren, Nah, ini Ada perasaan Polres. iya. Apa namanya? Judulnya tilang kami Pak. Iya. Tarif tilang Cirebon, hari biasa motor 100.000, mobil 200.000. Wah, ini nggak ada ini, cuma itu kerjaan oknum lah ini. Makanya kemudian lalu digeneralisir gitu. Oke, jadi ini kerjaan oknum ya. Weekend lebih mahal ya? Weekend, ya namanya juga oknum. Oh iya, siapa yang mau kerja weekend? kita? Oh iya benar. Hari libur ya kerjaan. Hari libur. Oke, next ada siapa lagi? Oke. Oh, kayaknya sudah itu aja sih, Pak. Nah, saya berharap bahwa kalau memang misalnya Cirebon tetap konsisten dengan tilangnya dan kemudian diikuti dengan kota-kota lain dan semua anggotanya tidak mau terima suap begitu ya, maka saya kira pembelajaran nih bagi masyarakat agar kalau kemudian dia salah ya mesti dia ditilang gitu ya. Iya, harus menyadari gitu ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong masyarakat yang menyadari, sekarang mungkin ganti ya, kita ke polisi. Kemarin kita juga sudah melihat ada kasus bahwa ada taksi yang berhenti di tanda dilarang parkir gitu. Nah, itu yang benar sebenarnya siapa, Pak? Oh, saya nggak berani mengatakan benar salah, tapi mau saya katakan begini, bahwa pada saat terjadi kontak antara petugas dengan masyarakat, memang boleh terjadi perdebatan. Boleh itu ya? Boleh terjadi perdebatan. Nah, mungkin teman-teman di rumah sudah lupa ya videonya seperti apa, mari kita lihat bersama-sama. Oke, sebenarnya kita masih streaming dulu sambil kita tunggu streaming. Iya dong. Teknologi kan. Mungkin lagi ada yang nonton Netflix. Masih hilang ya? Belum pernah hilang ini ya? Bisa. Mungkin ada gitu. Oke. By the way, kalau misalkan untuk di kasus yang polisi stop versus parkir gitu, memang polisinya boleh ini Pak, boleh agak-agak maaf ya Pak ya, ngeyel gitu kelihatannya. Masalahnya kan begini, si polisi punya kewenangan dan juga asumsinya dia juga paling tahu aturan. Sehingga dengan kata lain maka dia harusnya lebih tahu. Iya. Di pihak lain masyarakat juga punya hak penuh untuk bertanya, untuk berdebat malah. Nah, masalahnya adalah bahwa pada titik mana kemudian seyogyanya masyarakat itu tahu bahwa ini petugas nih, hamba hukum, sehingga mestinya dalam hal ini perdebatan itu seyogyanya ditunda dan kemudian dialihkan ke pengadilan. Oh, pada saat di pengadilan Barulah kemudian ada semacam perdebatan yang fair antara hakim, polisi dan si masyarakat. Sip. Tapi yang terjadi sekarang adalah perdebatannya ada di pinggir jalan. Mari kita lihat Ini ya nih sama-sama. Ya? Lihat surat-suratnya boleh? Suratnya? Rokoknya dimatikan dulu, Pak. Kalau saya parkir berarti saya melanggar. Iya, betul. Itu ada supirnya. Saya yang berhenti. Ya sama. Stop dengan berhenti. Wah, sama. Kalau parkir itu mesin dimatikan. Saya turun dari mobil Pak. Saya tahu Pak. Nah, itu kan ada larangannya itu. Ya tapi saya nggak turun cuma bilang itu. Iya, tetap aja Bapak berhenti. Dia berhenti dengan parkir beda Pak. Saya tahu Pak. Berhenti dengan parkir saya berhenti. Mohon maaf ya dengan betul bilang Pak. Saya udah pernah juga gitu Pak. Ya, Pak. Jadi Bapak. Saya parkir. Nah. Itu saya berhenti. Dia itu yang di depan parkir juga, makanya ditilang. Itu kita meminjam mobil, kita turun dari mobil, mesin dimatikan. Belum tentu, Bapak bisa parkir tapi di dalam mobil juga bisa. Nggak ada aturan parkir harus di luar mobil. Setelah saya cek surat-suratnya, memang Oke, lengkap. Pak Adrianus, saya sekarang pengen tanya minta tips nih Pak. Gitu. Seandainya kita salah, kan harusnya kita berdebatnya di pengadilan saja. Ya. Gitu. Itu udah paling benar. Dan mengurus tilang lewat rekening ya, apa ya? Dua formulir lah, formulir Oke. merah dan biru. Ya. Iya betul. Nah seandainya kita bertemu dengan oknum polisi yang sudah punya gelagat untuk menilang kita tidak sesuai prosedur, apa yang harus kita lakukan? Yang paling benar adalah jangan mau ikuti apa yang dia minta. Jadi kalau misalnya dia minta uang, jangan ikuti. Kalau perlu, kalau mungkin, dan sekarang kita punya berbagai macam mekanisme, potret dia, catat namanya, dan segera telepon. Nanti kan dibalikin Pak SIM SNK-nya gimana? Kan biasanya diminta dulu. Kan ketahuan tuh namanya. Namanya, gitu. kesatuannya yang ada di sini nih, ya. Lalu kita juga tahu bahwa dia ini masuk pada fungsi mana? Fungsi lantas kah? Fungsi sabara kah? Kita tahu ya dari Oke. tampilannya. Apakah dia provos kah? Catat
saja dan segera kemudian telepon ke misalnya ke 110, 119 ya pokoknya semua call dari polisi yang paling terdekat sehingga kemudian polisi bisa merespons. Oke, boleh mention nggak ke Twitter? Kan biasanya sekarang Twitter juga ada channel khusus saya untuk polisi. saya melihat begini, di Twitter itu lebih banyak lebih banyak kemungkinan terjadi eksesnya. Karena kan ya dalam arti bahwa belum kita kan ingin agar SIM kita dikembalikan. Masalah kita diselesaikan dan orang ini ditindak. Tapi dengan kita buang ke Twitter, maka lalu ujung-ujungnya malah kemudian korps kepolisian kemudian menjadi lebih buruk. Lalu masyarakat yang tidak berkepentingan juga kemudian lalu nyambut dan terlebihan lah begitu. Nah menurut saya langsung saja kepada pihak-pihak yang terkait seperti Kapolres misalnya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin terdengar agak bodoh dan bahasanya cupu gitu. Enggak lah. Gini, apakah hanya polisi lalu lintas yang boleh menilang? Ya, sebetulnya kalau dibilang tilang secara teknis ya, tetapi yang boleh menghentikan kendaraan ketika diduga terjadi satu tindak pidana, semua boleh, semua polisi boleh. Oh, makanya kan di film-film ya stop gitu. Ya. Namun kemudian si polisi ini lalu kemudian harus menyerahkannya kepada satuan yang terkait. Kalau ini satuan lalu lintas, kalau memang itu kaitannya dengan satuan lalu lintas, atau kalau misalnya kaitannya dengan pidana, misalnya kalau bisa diduga bahwa ada bawa senjata tajam di dalam mobil, diserahkan kepada serse. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Adrian Sinaliala. Thank you banget, insightful sekali. Dan jangan kemana-mana teman-teman Trending Topic Weekend, karena habis ini kita bakal ada berita tentang Pep Guardiola. Wow, siapa yang suka bola? Saya juga suka. Jangan kemana-mana, stay tune on Trending Topic Weekend.